Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Jaya Nugroho dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang proses terjadinya minyak bumi dan komponen utama serta komponen kecil penyusun minyak bumi. 1. Proses terjadinya minyak bumi dan komponen utama serta komponen kecil penyusun minyak bumi. Pengertian: komponen minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% sampai dengan 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon yang berkomponen utama alkana dan psikoalkana, sedangkan penyusun komponen kecilnya adalah karbon yang mengandung nitrogen, oksigen, serta belerang. Pengolahan minyak bumi beserta fraksi yang dihasilkan pada proses tahapan pertama. Tahapan pertama dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, yaitu proses berulang-ulang sehingga mendapatkan hasil yang berbeda berdasarkan perbedaan titik didihnya. Pada proses tahapan pertama yang dengan cara distilasi bertingkat meliputi 1. Fraksi pertama. Fraksi pertama akan menghasilkan gas yang kemudian akan dicairkan kembali menjadi LPG. LPG adalah bahan bakar untuk kompor gas dan mobil BBG. Jika diolah terlebih lanjut akan menghasilkan bahan kimia lainnya. Kedua, fraksi kedua atau nafta tidak dapat digunakan secara langsung, harus diproses lebih lanjut pada tahapan kedua yang akan menghasilkan bensin premium atau petrokimia lainnya. Yang ketiga, fraksi ketiga atau fraksi tengah akan menghasilkan kerosin atau minyak tanah dan aftur sebagai bahan bakar pesawat dan jet. Yang keempat, fraksi keempat akan atau sering juga disebut dengan solar, untuk bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau sering juga disebut dengan residu yang bersih yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahapan kedua yang akan menghasilkan senyawa karbon lainnya dan sisanya menjadi lilin dan aspal. Pengolahan tahap kedua prosesnya meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon, meliputi pemecahan rantai alkilasi, polimerasi, reformasi, dan isomer. 2. Proses ekstraksi. Pembersihan produk menggunakan pelarut sehingga menghasilkan hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Ketiga, proses kristalisasi. Proses pemisahan produk berdasarkan titik cairnya. Contohnya pemurnian pada solar yang meliputi pendinginan, penekanan, dan penyaringan yang akan menghasilkan produk sampingan berupa lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi. Pada proses ini tahapan pertama dan pengolahan tahapan kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran itu harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH tanah liat atau proses hidrogenisasi. Pada tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didihnya dan jumlah atom karbon yang membentuk rantai karbonnya. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon, heptana, dan oktana. Kegunaan bensin adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan mobil. Berdasarkan jenisnya, bensin dibedakan menjadi pertalit, premium, pratamak, dan pratamak jumbo. Berdasarkan hasil penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Bahan bakar yang mempunyai angka oktan 112 bukan berarti bahan bakar tersebut mengandung isooktana 112%, melainkan bahan bakar tersebut mempunyai efisiensi pembakaran 12% lebih baik daripada bensin standar yang hanya memiliki isooktana 100%. Meningkatkan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menambahkan TeL dengan rumus kimia PbH2C2H5. Cara ini efektif, namun
zat timbal dapat mengendap di mesin. Oleh karena itu perlu menambahkan senyawa kimia 1,2 dibromometana C2H4 Br2 yang akan meningkat timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Zat anti knocking pada bensin dengan melakukan penambahan seperti TEL, MTBE, dan Neftalen. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.